Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4431. Mendengar kata-kata Harvey York, Felipe Parada tertegun sejenak. Lalu tersenyum. Aku meremehkanmu, Tuan Muda York. Kalau begitu mari kita kembali ke bisnis. Dalam insiden Ymir Quevedo, meskipun jejakmu, Tuan Muda York, telah terhapus. Tapi Hubert Quevedo harus punya penjelasan, kan? Saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan, Tuan Muda York. Harvey York berkata dengan ringan. Ngomong-ngomong, semuanya sudah sampai pada titik ini. Jadi kamu bisa memberiku medali warga negara yang baik. Kelopak mata Felipe Parada melompat. Dan dia tersenyum datar. Sayangnya ini tidak bisa dilakukan. Harvey York benar. Tetapi orang yang dia selamatkan adalah mantan istrinya. Jadi jika masalah ini benar-benar akan menjadi gugatan, masih banyak omong kosong. Sehingga Felipe Parada pun tidak berani memberikan Harvey York Good Citizen Medal dengan seenaknya. Melihat ekspresi malu Felipe Parada, Harvey York tersenyum dan berkata, lupakan saja. Itu tidak sulit untukmu. Apakah aku sendiri? Felipe Parada buru-buru tersenyum dan berkata, saya sudah mengatur ini untuk Anda, Tuan Muda York. Tuan Muda York adalah hal terpenting bagimu untuk tidak marah. Jelas. Felipe Parada juga sangat menyadari pentingnya Harvey York. Jadi meskipun karena kelalaian bawahannya, Harvey York didatangkan untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Namun untuk legalitas prosedur, Felipe Parada hanya bisa meminta maaf kepada Harvey York. Tidak apa-apa. Aku bersedia berteman dengan orang-orang sepertimu. Kamu tidak melakukan sesuatu karena perasaan pribadi. Kamu adalah citra seorang pegawai negeri. Harvey York tidak marah sama sekali. Tetapi mengulurkan tangan dan menepuk pundak Felipe Parada. Dan kemudian dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Sebuah kata ditandatangani pada transkrip. Tak lama kemudian, Harvey York keluar dari gerbang kantor polisi ditemani Felipe Parada. Kemudian sebuah Lamborghini meraung dan berhenti di depan kantor polisi. Melihat nomor plat yang familiar, mata Harvey York berkedut. Felipe Parada, bajingan itu, tidak menyukai dirinya sendiri karena tidak memiliki cukup banyak masalah, dan mengundang Alexa Joyner untuk menyelamatkannya. Segera, pintu mobil terbuka, dan Alexa Joyner dalam gaun hitam kecil Givenchy berjalan dengan kacamata hitam Gucci. Dia tersenyum pada Harvey York, lalu melepas kacamata hitamnya. Seluruh dirinya memiliki pesona keindahan kota. Tuan Muda York, apakah Anda ingin menjadi pengunjung tetap kantor polisi? Alexa Joyner tersenyum pada Harvey York. Harvey York mengangkat bahu dan berkata, aku juga tidak mau. Tapi seseorang ingin aku masuk dan berjalan-jalan. Jadi aku harus bekerja sama, kan? Alexa Joyner melirik Felipe Parada, yang belum pernah lewat, dan berkata dengan suara rendah, jangan bilang, Ymir Quevedo juga dibunuh olehmu. Harvey York melirik Alexa Joyner dengan ringan dan berkata, ada apa? Alexa Joyner mendengus. Dan kemudian berhenti membicarakan topik ini. Tetapi memikirkannya. Kali ini dia benar-benar menyinggung Danilo Hoffman. Dan kemungkinan besar dia juga mendapat perhatian Araceli Hoffman, putra tertua keluarga Hoffman. Araceli Hoffman selalu sangat rendah hati. Tapi di Jinling, dia pasti pria besar dengan satu tangan menutupi langit. Tidak ada orang yang tahu berapa banyak energi yang dia miliki. Dan tidak ada yang tahu seberapa kuat dia. Dan hal tak terduga semacam ini membuatku ragu. Harvey York mengambil alih.
Dia ada hubungannya dengan Hall of Longevity. Alexa Joyner tertegun sejenak ketika dia mendengar komentar santai Harvey York tentang apa yang dia anggap sebagai rahasia. Dan saat berikutnya dia mau tidak mau bersandar ke telinga Harvey York. Mendesah seperti anggrek biru. Tuan Muda York, Anda tahu. Aku lebih tertarik padamu. Pada saat yang sama, sebuah Porsche berhenti tidak jauh. Jendela diturunkan. Dan seorang wanita menatap kosong ke pemandangan ini. Bab 4432. Saat duduk di kopilot Lamborghini, Harvey York melihat ada pemandangan aneh dan mengunci diri. Dia berbalik tanpa sadar dan melihat Porsche yang baru saja menggulung jendela. Mandi. Harvey York sedikit mengernyit. Berniat menjelaskan. Tetapi melihat bahwa Porsche sudah melesat pergi. Mengetahui bahwa wanita itu marah, Harvey York menghela nafas dan memutuskan untuk mencari kesempatan untuk menjelaskannya dengan lebih baik. Jika tidak, jika mereka terus salah paham satu sama lain seperti ini, pernikahan kembali keduanya mungkin masih jauh. Tampaknya menyadari bahwa Harvey York memiliki sesuatu dalam pikirannya. Alexa Joyner tidak menggodanya lagi di sepanjang jalan. Tetapi diam-diam mengirimnya ke Jifu Hall dan pergi dengan cepat. Harvey York juga tidak menahan diri. Tetapi setelah membuat sepoci teh panas, dia mulai menerima pelanggan. Di satu sisi, Harvey York berusaha menenangkan pikirannya. Dan di sisi lain, itu karena tujuannya membuka Jifu Hall. Bagaimanapun, dia ingin menangkap ikan besar di Hall of Longevity. Jika pintunya selalu tertutup untuk berbisnis, bagaimana orang-orang dari aula panjang umur bisa datang? Segera, Tian Zora mendapat berita itu dan datang ke aula depan. Keduanya bekerja sama satu sama lain dan menjadi sibuk dengan rapi. Ada banyak pelanggan yang datang untuk mengajukan pertanyaan. Dan beberapa di antaranya sangat berbakat. Tetapi pelanggan ini pada dasarnya melihat Feng Shui, nama ulang tahun anak-anak mereka dan hal-hal sepele lainnya, yang tidak ada artinya sama sekali. Saya cukup sibuk sepanjang pagi. Dan ketika saya akan membuka pintu lagi setelah makan siang, saya mendengar suara gong dan drum yang datang dari pintu masuk gang. Pada saat yang sama, ada banyak petasan, yang memekakkan telinga dan sangat keras. Harvey York berjalan ke gerbang dan melihat keluar. Saya melihat ada paviliun Jepang yang dibuka di gang tidak jauh. Paviliun Jepang disebut Paviliun Yin dan Yang, yang berarti yin dan yang dapat dilihat. Fasadnya jauh lebih besar dari Jifutang, dan dekorasinya sangat mewah. Yang paling penting adalah ada beberapa wanita cantik yang menyambut tamu di pintu. Masing-masing mengenakan congsam. Dan kaki panjang mereka menjulang di celah congsam. Yang terpenting, Museum Yin yang ini mengaku bebas melihat foto 7 hari sebelum dibuka, dan akan merugi jika tidak diizinkan. Hanya saja baru dibuka, dan banyak pejalan kaki yang awalnya ingin datang ke Jifutang untuk melihat foto-foto semua memadati pintu masuk Paviliun Yin Yang. Untuk sementara waktu, Paviliun Yin dan Yang penuh sesak. Dan aula Jifu penuh sesak. Kontras dalam adegan ini sangat mengejutkan. Tian Zora melihat pemandangan ini dengan agak sedih, cemberut dan berkata, Tuan Patriark, Paviliun Yin yang ini ada di sini untuk kita. Kemari, Harvey York berkata ringan. Bisnis terbaik telah diambil oleh mereka. Kami sangat senang. Lagi pula, bagi Harvey York, dia tidak benar-benar berencana untuk mendapatkan berkah ini untuk berbisnis. Menarik perhatian Hall of Longevity adalah hal yang paling penting. Awalnya, saya khawatir tidak akan ada bisnis sama sekali. Dan saya tidak akan bisa menangkap ikan besar di aula panjang umur. Tapi sekarang karena ada pesaing, bisnisnya tidak bagus. Orangnya sedikit. Dan itu wajar. Tian Zora jelas juga sangat jelas bahwa dengan metode Harvey York, dia sama sekali tidak memandang rendah bisnis kecil semacam ini.
Dan sekarang dia juga melihat Tim di depan. Tersenyum dan berkata, itu masih nenek moyang Anda, keluarga. Kalau begitu aku akan datang dan membuat teh yang enak. Mari kita menonton drama bersama. Harvey York sedikit mengangguk, duduk sendiri, dan bersiap untuk minum teh. Tetapi pada saat ini, pasangan muda datang untuk duduk di depan Tian Zora. Suami berkumis tampak cemas saat ini. Tuan Zora, saya mendengar bahwa Anda dapat menyelesaikan semuanya dan melihat semuanya di Jifutang. Tolong tunjukkan istri saya. Bab 4433. Saya dan istri saya telah menikah selama 8 tahun. Kami selalu menginginkan seorang anak, tetapi kami tidak mampu. Kami pergi ke rumah sakit besar di Walsing dan Mordu dan memeriksanya. Dan kami memeriksa semuanya. Saya tidak bisa keluar. Belum lama ini, seorang kerabat memberitahu kami bahwa kami mungkin telah melakukan Tai Sui. Kita perlu menemukan Master Feng Shui sejati untuk menyelesaikannya. Kami mendengar bahwa Aula Jifu adalah kuil Jepang tertua di Jinling. Pemilik Jifutang juga merupakan generasi ahli Feng Shui. Jadi, pastikan untuk mengambil tindakan dan membantu kami melihat. Kami benar-benar menginginkan seorang anak. Tolong. Istri yang tampak cantik. Pada saat ini dia membuka mulutnya dan berkata, suamiku, jangan khawatir. Saya mendengar bahwa Jifutang adalah keturunan tunggal 9 generasi. Di masa lalu, ada seorang pangeran di dinasti Wianzi yang tidak bisa melahirkan seorang putra. Mereka semua datang ke sini dan mengundang tuannya untuk kembali menemui Feng Shui. Dan masalahnya terpecahkan. Apakah ada masalah yang tidak bisa diselesaikan di tempat seperti ini? Mereka pasti tidak akan mengecewakan kita. Harvey York sedikit mengernyit ketika mendengar kata-kata itu. Kecuali mereka datang ke sini untuk menyelesaikan pelanggaran Tai Sui. Mereka dapat berhasil mengandung seorang anak. Jika tidak, mereka dapat langsung datang ke tempat untuk memukul, menghancurkan, dan merampok, mengatakan bahwa Jifutang adalah tempat yang menipu. Memikirkan hal ini, Harvey York melirik istri muda dan menawan ini dengan ringan. Dia tampak berusia 27 atau 8 tahun. Dengan sosok tinggi, wajah halus, rambut panjang dan syal. Yang paling penting adalah dia memiliki syal sutra yang melilit lehernya, memberinya gaya eksotis yang berbeda. Ketika wanita seperti itu muncul di jalan, pasti ada banyak pria yang akan meliriknya lagi. Bahkan, beberapa klien pria yang hadir diam-diam memandangi wanita ini. Dan bahkan Tian Zora sesekali meliriknya. Lagi pula dia sangat cantik. Hanya Harvey York yang tampak acuh tak acuh. Tai Sui. Tidak punya anak. Nona. Tolong tunjukkan hari ulang tahunmu. Dan akan kutunjukkan padamu. Saat berbicara, Tian Zora membagikan selembar kertas merah. Dan menunggu sampai pihak lain menulis setelah menyelesaikan 8 karakter ulang tahun. Dia mengeluarkan kompas dan sutra Centennial dan melihatnya. Namun, pada awalnya, Tian Zora masih memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Tetapi segera, dia sedikit mengernyit. Pria berkumis di samping bertanya, Tuan Zora, apakah ada yang salah dengan ramalan bintang istri saya? Aku akan melihatnya. Tian Zora mengerutkan kening dan menjepit jarinya lagi untuk membuat perhitungan yang cermat. Tetapi setelah waktu yang lama, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Karena jika dihitung dari tanggal lahir yang diberikan oleh wanita ini, seharusnya nasib banyak putra dan lebih banyak berkah. Dan Yintang pihak lain memerah. Dan sepertinya dia tidak melakukan Tai Sui. Dia hanya bisa mengatakan bahwa tidak ada solusi. Setelah itu, Tian Zora hanya bisa berjalan ke Harvey York dengan hormat dan berkata, Tuan Patriark, saya masih terlalu muda. Jadi saya tidak tahu apa yang salah.
Saya juga meminta Tuan Patriark untuk mengambil tindakan. Harvey York sedikit mengangguk dan melangkah maju untuk melihat. Setelah beberapa kali melirik tanggal lahir dan pada wanita di depannya, dia berkata dengan ringan, "Pergi. Pergi." Pria berkumis itu tertegun sejenak, lalu berkata dengan ekspresi tidak senang, "Tuan, apa yang Anda lakukan?" "Sikap. Masalah kita. Kamu bisa menyelesaikannya jika kamu bisa. Tetapi jika kamu tidak bisa, lupakan saja. Mari kita cari tahu." Ya, istri cantik itu juga marah. "Cifutang Anda adalah tanda emas. Apakah itu cara Anda memperlakukan pelanggan Anda? Bahkan jika kamu tidak kompeten, kamu harus dengan sopan mengundang kami pergi." Bab 4434. Pelanggan yang awalnya akan berbaris untuk melihat foto-foto itu saling memandang dengan cemas. Mereka semua mendengar bahwa master episode Jifutang ini luar biasa. Jadi mereka datang untuk melihat fotonya. Namun di luar dugaan, Harvey York tidak memiliki kesabaran sama sekali. Tidak ada cara untuk membantu orang memecahkan masalah mereka. Dan mereka membuka dan menutup mulut mereka dan membiarkan mereka pergi. Segera, ada diskusi di kerumunan. Dan banyak orang memandang Harvey York dengan ketidakpercayaan dan jijik di mata mereka. Tian Zora juga tidak bisa dijelaskan. "Tuan Patriark, apa yang kamu lakukan? Bahkan jika kami tidak mengerti, kami tidak bisa membiarkan orang pergi." Harvey York melirik Tian Zora dan berkata dengan ringan, "Kamu terlalu lembut. Aku akan menghukummu karena membuangnya hari ini." Itu telah disalin 10 kali dalam 100 tahun. Setelah berbicara, Harvey York menyesap teh, membasahi tenggorokannya, dan berkata dengan ringan, "Kalian berdua, apakah Anda yakin tidak akan keluar dari sini sekarang?" Ketika pria berkumis itu mendengar kata-kata Harvey York, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. "Tuan York, apa maksudmu? Apakah Anda membuka pintu untuk melakukan bisnis seperti ini? Kamu memperlakukan kami seperti ini. Kamu sama sekali tidak mengerti pelanggan." "Itu adalah kebenaran Tuhan," saya katakan. "Saya akan hidup di HD dan mengeluh tentang Anda. Tidak peduli latar belakang atau latar belakang apa yang kamu miliki. Aku akan mematikanmu." Istri yang tampak halus juga mencibir pada saat ini. Berkata, "Itu benar. Jifutang Anda sangat tidak sopan. Di tempat seperti itu, tolong undang kami di masa depan. Dan kami tidak akan datang." Tian Zora membaca dua kata pertama dan hendak melangkah maju untuk mencegahnya. Tetapi Harvey York berkata dia meliriknya dan menghentikannya. Ketika pasangan itu melihat bahwa Harvey York tidak berani menghentikan mereka, mereka langsung menjadi bersemangat dan terus berteriak keras. Itu hanya sesaat. Dan semua orang yang telah berkumpul dalam antrian di luar paviliun Yin dan yang semua datang untuk menonton kesenangan. Bagaimanapun, itu adalah sifat manusia untuk bergosip. Untuk sementara, banyak orang berkerumun di dalam dan di luar aula Jifu. Semua orang di sini untuk menghakimi kita. Kami, suami dan istri kami, datang dari Wolsing secara khusus. Dan datang ke sini untuk bertemu satu sama lain dengan tulus. Tapi apa hasilnya? Yang disebut Master York adalah lilin pistol perak. Kepala. Bukan saja kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita, tetapi juga membiarkan suami dan istri kita menyingkir. Sebagai Master Feng Shui, bisakah kamu mengabaikan etika dan integritas paling dasar? Itu, pria berjanggut melompat-lompat. Semuanya. Mari kita bicarakan. Apakah Anda harus menghancurkan papan nama Jifutang ini? Mendengar ini, semua orang yang tidak tahu kebenaran membicarakannya. Dan banyak orang merasa bahwa reputasi Jifutang baru saja meledak. Sejak pergantian pemilik, itu benar-benar anjlok. Semuanya. Jangan datang ke Jifutang di masa depan. Suara berderak.
Harvey York berkata ringan. Lalu meletakkan cangkir teh dan berjalan langsung ke depan kerumunan. Kemudian dia melakukan forehand dan backhand. Dan 2 tamparan dilakukan. Ditemani oleh tamparan yang jelas. Pasangan muda itu terbang keluar dan berteriak terus-menerus ketika mereka menyentuh tanah. Ah! Pasangan muda itu menutupi wajah mereka dan berteriak. Dan kemudian suami berkumis itu berteriak dengan suara drek, "Ini pemukulan. Ini berdetak. Semuanya. Cepat lapor ke petugas. Turun." Semua orang bersiap-siap mengeluarkan handphone untuk melapor ke petugas. Harvey York tidak menghentikannya. Tetapi tersenyum dan berkata dengan ringan. "Tidak cukup wartawan. Jadi saya harus mencari media." Lagi pula, seorang pria mengatakan bahwa dia tidak subur. Dan dia ingin datang kepada saya untuk melihat dan menyelesaikannya. Saya bisa menyelesaikannya. Tidak, mari kita pasang iklan di surat kabar dan lihat siapa di dunia ini yang memiliki kemampuan ini. Bab 4435. Pria, infertilitas. Ketika semua orang di antara yang hadirin mendengar kata-kata itu, mereka tanpa sadar membeku sesaat, dan semua gerakan panggilan di tangan mereka berhenti. Ekspresi pasangan muda itu membekukan. Melihat ekspresi Harvey York yang penuh keanehan. "Bajingan. Kamu memfitnah kami." Pria berkumis itu dengan cepat sensitif. "Istri saya sangat muda dan cantik. Namun Anda benar-benar memanggilnya seorang pria. Kamu menghina karakter kami. Aku akan menghancurkan tokomu." Menghancurkan toko. Harvey York tersenyum tanpa komitmen dan berjalan ke depan. Itu hanya tamparan yang menjatuhkan pasangan itu ke tanah lagi. "Apakah kamu benar-benar menganggap aku vegetarian? Ambil ramalan bintang seorang pria dan tunjukkan padaku mengapa dia tidak subur. Dan aku harus menyelesaikannya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa sejarah saya yang berusia seabad? Apakah itu sia-sia? Kamu tidak tahu apakah takdirmu laki-laki atau perempuan. Kenapa kamu tidak bilang saja? Kamu bisa melahirkan sendiri. Dan biarkan aku membantumu melihat apakah tahun monyet bisa melahirkan kuda dan bulan." Saat dia berbicara, Harvey York menurunkan kakinya. Istri muda itu menendang ke tanah dan merobek syal sutra di lehernya. Segera, Jakun muncul di depan semua orang. Tidak perlu menjelaskan apa-apa sama sekali. Semua penonton yang hadir terdiam. Bajingan. Dia punya Jakun. Dia benar-benar laki-laki. Tidak heran dia memakai syal sutra dalam cuaca seperti ini. Ternyata cabul. Bawa seorang pria dan datanglah ke Jifutang untuk melihat mengapa mereka tidak subur. Kalau dia bisa hamil, jantan-jantan juga akan bertelur. Bukan tidak mungkin. Biarkan Master York melakukan trik dan membunuhnya secara langsung. Mereka, jika mereka beruntung setelah 18 tahun, akan menjadi pria dan wanita. Dan mereka akan dapat bertelur. Sekelompok penonton merasa bahwa mereka telah ditipu. Dan mereka memarahi mereka berdua. Dan beberapa orang hampir melakukan pukulan untuk memukul mereka, rakyat. Tian Zora juga tertegun sesaat. Dan kemudian dia mengerti mengapa Harvey York meminta dirinya untuk menyalin sutra 100 tahun. Lagi pula, sangat mudah untuk melihat pria dan wanita dengan kepribadian hanya dengan melihat tanggal lahir. Hanya saja saya lupa dengan foundation dari foundation ini. Jadi saya melewatkannya. Pria berkerudung itu terhuyung-huyung untuk membantu yang disebut istrinya. Lalu menatap Harvey York dengan gigi kertakan. "Bajingan. Tunggu aku. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi." "Apakah itu benar?" Harvey York tersenyum kecil. "Karena kalian berdua suka menjadi bebek Mandarin dengan nasib yang sama. Aku akan memenuhimu." Satu orang akan mengganggu satu tangan. Di tengah kerumunan, beberapa preman pelatih baru bersembunyi keluar sambil menyeringai. Hanya saat ini,
Tidak ada yang berdiri untuk memimpin keadilan. Tetapi semua orang mulai bersorak keras. Setelah kejadian ini, Jifutang menjadi lebih terkenal. Ada juga orang baik yang memposting kejadian ini di internet. Dan Jifutang tiba-tiba menjadi aula hari selebritas internet. Selain orang-orang yang awalnya ingin melihat foto tersebut, banyak juga orang yang datang untuk check-in. Harvey York terdiam. Dia sudah membuka restoran Yindan yang bisa bersantai selama beberapa hari. Tetapi setelah sore yang sibuk, dia bahkan tidak bisa minum beberapa teguk air. Saat makan malam, sambil menyantap makanan lezat yang disiapkan oleh Marisol Yeager, Tianzora berkata, "Tuan Patriark, pasti ada seseorang di belakang kedua orang itu hari ini. Jika tidak, mengapa mereka datang untuk menghancurkan papan nama kita? Kamu tidak biarkan seseorang menilai siapa yang ada di belakang mereka." Harvey York berkata dengan acuh tak acuh, "Ini tidak lebih dari orang-orang yang dikirim oleh Paviliun Yin dan Yang. Rekan-rekan saya adalah musuh. Seberapa sederhana." Bab 4436. Tianzora memegang sumpit. Dan wajahnya tiba-tiba menyadari pada saat ini, begitulah. Tapi para leluhur, apakah kita berhasil dengan cara ini? Orang-orang datang untuk menghancurkan lapangan. Kami tidak memberi mereka wajah dan menghancurkan lapangan kembali. Bukan. Apakah kami akan terlihat seperti diganggu? Harvey York berkata ringan. Itu tidak perlu. Pertama, itu untuk memberi mereka kesempatan. Lagi pula, lebih baik tetap sebagai manusia. Kedua, kami menginterupsi mereka berdua. Mereka mungkin harus membayar banyak uang. Setelah kejadian ini, selama kamu tahu kesenangannya, kamu tidak akan mendapat masalah dengan kami. Tentu saja, jika mereka tidak tahu cara menulis kata-kata mati, mereka masih bersikeras mencari kita. Kalau begitu aku tidak keberatan untuk mundur. Saya mengerti. Tianzora sedikit mengangguk. Dan dia belajar banyak tentang perilaku Harvey York. Hanya saja Harvey York, yang sedang minum teh, masih memiliki dugaan bahwa pasangan itu mungkin dikirim oleh Istana Panjang Umur untuk menguji kemampuan mereka. Jadi dia tidak repot-repot menakuti ular. Dalam beberapa hari berikutnya, Jifutang memiliki kehidupan yang damai. Satu-satunya hal yang berbeda dari masa lalu adalah bahwa ada lebih banyak tamu. Banyak tamu bahkan datang ke Jinling untuk melihat foto setelah melihat berita di internet. Harvey York tidak menyembunyikan dan menyelipkan orang-orang yang datang untuk melihat foto-foto itu dengan tulus. Tetapi sebenarnya membantu mereka memecahkan masalah mereka. Menyebalkan sekali. Ada solusinya. Jika Anda curiga dan memiliki gangguan jiwa, tentu ada solusinya. Selain itu, Harvey York tidak memungut banyak uang setiap kali. Hanya satu amplop merah. Dan denominasi di dalamnya sewenang-wenang. Yang juga memungkinkan orang-orang dari kalangan atas dan orang-orang biasa datang ke sini untuk melihat foto. Segera, Master York dari Jifutang menjadi lebih terkenal di seluruh Jinling. Dan bahkan ada tanda-tanda keluar dari lingkaran. Pada siang hari ini, ketika Harvey York hendak mundur sementara, seorang lelaki tua kurus muncul. Wajahnya penuh amarah hitam. Pada saat ini dia berjalan cepat ke Harvey York dan duduk. Berbisik, "Tuan York, tolong. Aku sudah mendengarkan perintahmu akhir-akhir ini. Aku tidak keluar. Aku duduk di rumah setiap hari. Tapi tetap saja tidak berguna. Apakah aku benar-benar akan mati?" Harvey York sedikit terkejut. Belakangan diketahui bahwa ini adalah paman yang pernah ke makam 2 kali sebelumnya. Bernama Ben. Untuk benar-benar menyelesaikan masalahnya, Harvey York juga meminta Tianzora untuk pergi ke rumahnya secara khusus untuk melihat apakah ada hal-hal yang kotor. Hasilnya tidak ada. Sangat bersih. Tapi saya tidak menyangka Pak Ben tua ini akan datang lagi hari ini. Dan ini yang ketiga kalinya.
Harvey York sedikit mengernyit dan kemudian memberi isyarat agar Ben duduk. Lalu mengulurkan tangannya dan menekannya di gerbang denyut nadinya. Mengeluarkan kompas dan melihatnya sebentar. Lalu tersenyum dan berkata, "Paman Ben, jangan kaget. Kamu pasti menderita pilek. Jadi kamu sedikit kedinginan. Ini bukan masalah besar. Kamu bisa pergi ke rumah sakit dan meresepkan obat Cina untuk dimakan." Tuan York, saya tidak bisa mempercayai praktisi pengobatan Tiongkok itu. Dan apa pendapatku tentang ini? Ini bukan penyakit. Ben tampak kesakitan. Kalau tidak, maukah Anda membantu saya menyelesaikannya? Semua orang mengatakan bahwa kamu adalah paranormal dalam Feng Shui. Hal kecil ini seharusnya tidak sulit, kan? Melihat ekspresi kesakitan lelaki tua itu, Harvey York akhirnya mengangguk dan berkata, "Oke, aku akan membantumu menyelesaikannya." Menurut Harvey York, Ben seharusnya menderita penyakit jantung. Dan dia masih membutuhkan dokter medis. Jadi dia benar-benar harus membantunya mengatasinya. Bab 4437. Segera, Harvey York menggambar jimat dengan cinnabar. Dan setelah menyalakannya, jimat itu meleleh ke dalam semangkuk air. Kemudian Harvey York menyerahkan semangkuk air kepada Ben dan berkata sambil tersenyum, "Pak Tua, setelah kamu meminumnya, kamu mungkin akan diare malam ini. Tapi tidak apa-apa. Itu bisa mengatasi nasib buruk di tubuhmu. Kamu ingat untuk minum lebih banyak air hari ini. Lalu istirahat yang baik. Dan kamu harus bisa pulih besok." "Oke. Sungguh Tuan York. Ketika aku kembali, aku pasti akan." Sebelum dia bisa selesai berbicara, Ben tiba-tiba menegang dan matanya berdarah. Menutupi perutnya dengan satu tangan. Dan menunjuk Harvey York dengan satu tangan. Dia terus menggigil. Setelah beberapa saat, dia jatuh ke tanah dengan ledakan. Dan terus berkedut, "Bajingan. Apa yang kamu makan untukku?" Setelah mengatakan ini, Ben berbusa di mulut dan bernapas langsung. Seperti mayat. Orang-orang yang awalnya berbaris untuk melihat foto itu semuanya terengah-engah pada saat ini. Dan dengan cepat mundur ke samping. Banyak wanita bahkan berseru kaget dan tidak percaya. Semua orang tidak percaya. Bagaimana mungkin orang besar yang masih hidup yang barusan mati tiba-tiba? Apa yang terjadi di sini? Apakah itu benar-benar mati? Saya tidak tahu siapa yang bergumam. Dan ketika kalimat seperti itu datang, itu hanya dalam sekejap. Dan Aula Jifu, yang sedikit bingung, langsung menjadi sunyi. Semua orang saling memandang. Masing-masing mundur selangkah tanpa sadar. Dan beberapa orang bahkan menggigil. Karena takut orang berikutnya yang jatuh adalah diri mereka sendiri. Ada juga beberapa tamu yang baru saja makan jimat Harvey York. Dan mereka semua ingin memuntahkan apa yang telah mereka makan. Bagaimanapun, kematian adalah masalah yang sangat serius. Jika seseorang meninggal di tempat seperti paviliun Jepang, itu akan lebih merepotkan. Lagi pula, terus terang, semua orang datang ke sini untuk percaya pada fisiognomi Feng Shui Harvey York. Saya percaya bahwa dia bisa hidup dan mati, daging dan tulang. Papan nama paviliun Jepang dikumpulkan dari mulut ke mulut. Jika hal seperti itu terjadi, siapa yang berani datang di masa depan? Tianzora di samping juga ketakutan dan melompat. Dia pergi ke rumah Paman Ben secara pribadi. Jadi jelas bahwa Paman Ben tidak memiliki keadaan darurat. Mungkinkah kakek dari keluarganya sendiri benar-benar tidak sengaja membunuh seseorang? Memikirkan hal ini, Tianzora mendatangi Ben dengan gemetar. Dan kemudian meletakkan tangan kanannya di gerbang nadinya. Setelah beberapa saat, kelopak mata Tianzora berkedut. Dan sudut mulutnya bergetar ketika dia ingin mengatakan sesuatu. Tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Melihat gerakan Tianzora,
Semua orang yang hadir pada dasarnya mengerti apa yang sedang terjadi. Seorang klien yang telah menjadi praktisi pengobatan Tiongkok kuno juga melihat pemandangan ini pada saat ini, dan juga mengeluarkan stetoskop portabelnya dan pergi ke persidangan. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata, "Jantung telah berhenti tiba-tiba. Pada usia ini, tidak ada cara untuk melakukan pernapasan buatan. Harvey York di sini adalah Museum Matahari Feng Shui, bukan pusat medis. Baru saja, saya tidak bisa memberi orang tua ini band apapun untuk dimakan hanya karena dia baik. Sekarang, itu telah menjadi kecelakaan yang tidak bisa dijelaskan. Sederhananya, terlepas dari apakah itu tanggung jawab Harvey York atau bukan, kali ini dia harus kehilangan uang sampai dia bangkrut." Mendengar ini, banyak orang saling memandang dengan cemas, dan banyak orang bahkan berbicara dan terus mundur. Apa yang terjadi dengan episode Futang ini dalam 2 hari terakhir? Terus mengalami kesulitan. Kemarin seseorang membuat masalah, dan hari ini seseorang baru saja meninggal. Mungkinkah Jifutang memukul kejahatan? Bukankah itu berarti Harvey York memiliki sarana yang terbatas? Bab 4438. Banyak orang yang akan melihat foto itu semua mundur. Semua dengan ekspresi panik di wajah mereka. Dan ketika Sean Gao, Mateo Oliveira dan orang lain yang mendapat berita itu datang, mereka terus mengerutkan kening ketika melihat adegan ini. Sangat mudah untuk menangani akibat dari masalah ini. Hanya kehilangan uang. Dan tidak sulit untuk membuat Harvey York tidak terluka. Tapi masalahnya, mulai hari ini, papan nama Jifutang akan dirobohkan. Marisol Yeager, yang mendapat berita itu, hampir menangis. Dia tidak khawatir bahwa papan nama akan dihancurkan. Tetapi Harvey York tidak bisa lagi menjadi master dan hanya bisa meninggalkan Jifutang. Tian Zora mendapatkan kembali ketenangannya pada saat ini. Dia berjalan ke sisi Harvey York, dan berkata dengan suara rendah, "Kakek, saya benar-benar tidak memiliki denyut nadi. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya?" Ketika dia mengatakan ini, Tian Zora menggigil tak terkendali. Sepertinya ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Dan dia tidak tahu harus berbuat apa. "Saya mengerti," Harvey York berkata dengan ringan. Berjalan ke depan tanpa merasakan denyut nadi. Tetapi menyipitkan mata pada Yintang pihak lain. Ekspresi lucu dan sarkastik muncul di sudut mulutnya setelah beberapa saat. Dokter tua di samping berbisik, "Tuan York, hal semacam ini sangat merepotkan. Sebaiknya kau menjadi pribadi. Kalau tidak, begitu pihak lain melapor ke pejabat, orang-orang dari Departemen Pembangunan Perumahan dan Perkotaan Pedesaan dan kantor polisi akan turun tangan. Anda bahkan mungkin harus masuk penjara. Hal semacam ini. Cara terbaik adalah menghabiskan uang untuk menghilangkan bencana." Jelas, dia benar-benar memikirkan Harvey York. Dan dia tidak ingin melihat Harvey York melakukan ini di usia yang begitu muda. Ketidakadilan untuk masuk. Harvey York tersenyum pada saat ini. Dan berkata dengan ringan, "Tuan, Anda dapat yakin. Karena saya berani berbicara di episode Futang ini, saya akan baik-baik saja. Tidak ada yang bisa menutup pintuku." Saat berbicara, piala emas besar Iveco berhenti di pintu. Dan kemudian pintu terbuka. Dan selusin pria dan wanita bergegas turun. Yang pertama adalah seorang wanita parubaya dengan suara nyaring. Sebelum dia bergegas ke aula depan Jifutang, dia histeris. "Ayah, ada apa denganmu? Kenapa kamu berbaring di tanah? Apakah kamu mati?" Dan kerabat dan teman lainnya juga berpaling dari mereka. "Tuan, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Kamu adalah pilar kami. Tuan, saya tumbuh melihat Anda tumbuh dewasa.
Tetapi saya tidak pernah berpikir saya tidak akan pernah melihat Anda untuk terakhir kalinya. Ayah, aku sudah mengatakannya sejak lama. Jika kamu sakit, pergi ke rumah sakit. Jangan datang mencari Master Feng Shui. Ini semua pembohong. Kamu hanya tidak percaya. Sekelompok kerabat semua tampak sedih. Dan setelah memasuki aula, mereka tidak punya waktu untuk memeriksa. Dan mereka sudah berbaring di tanah satu persatu, melolong. Pembohong di sungai dan danau. Kaulah yang membunuh ayahku. Melihat Harvey York minum teh sendirian, wanita parubaya itu berteriak dan ingin bergegas dan berkelahi dengan Harvey York. Tian Zora dan yang lainnya sibuk memblokir mereka satu persatu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku akan membunuh pembohong ini. Aku akan membunuh orang-orang. Wanita parubaya itu berteriak. Giginya terkatup dengan klik tujuannya sangat jelas. Yaitu membunuh Harvey York. Sambil berteriak, dia juga meraung. Kembalikan nyawa ayahku. Kembalikan nyawa ayahku. Sekelompok sahabat dipenuhi dengan kemarahan yang benar ketika mereka mendengar kata-kata itu. Dan mereka semua mengeluarkan tongkat mereka dan menunjuk ke Harvey York tidak jauh. Berteriak untuk memukul orang. Apakah kamu lelah hidup? Aku mengerti siapa di antara kalian yang berani melakukannya. Sean Gao memimpin sekelompok pekerja renovasi untuk berbicara dengan keras. Tetapi ketika dia berbicara, dia merasa sedikit kehilangan. Bab 4439. Harvey York tidak peduli dengan adegan kacau atau raungan orang banyak. Tetapi setelah mengirim pesan dengan tenang, dia berkata dengan ringan, semuanya, kalian sangat menarik. Kamu tidak menonton band dengan satu pandangan. Pamannya mengatakan dia sudah mati, dan mulai meneriakiku. Apa yang harus saya lakukan saat ini? Bukankah itu memanggil ambulans? Juga, kurang dari 5 menit sebelum dan sesudah paman meninggal. Dan kami masih di sana. Sebelum Anda bisa memberitahu anggota keluarga dan reporter, Anda semua datang dan menyiapkan tongkat satu persatu. Apakah Anda sudah tahu bahwa Tuan Ben akan mati? Kamu juga mengatakan bahwa dia secara khusus dikirim kepadaku untuk mati. Pada saat ini, tangan Tian Zora bergetar dengan dengung. Dia melirik informasi itu. Dan diam-diam mundur. Kamu kentut. Wanita parubaya itu tidak menunjukkan sikap berpikir dengan Harvey York. Tetapi ekspresi marah di wajahnya. Kamu membunuh orang dan menaruh kotoran di kepala kami. Apakah kamu pikir kamu masih manusia? Yang lain juga dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Itu benar. Semua orang telah melihatnya. Pamanku meninggal karena dia memakan apa yang kamu berikan padaku. Kamu membunuh seseorang. Namun kamu masih ingin melalaikan tanggung jawab. Yang paling penting adalah bahwa Anda adalah orang Feng Shui. Tuan, Anda benar-benar belajar mengobati penyakit. Apa yang Anda bercanda? Bagaimana dengan Jifu Tang yang berusia 100 tahun? Biografi satu tangan 9 generasi. Kamu adalah pembohong yang menipu dunia. Tuan, Anda mati dengan sangat menyedihkan. Pembohong ini menipu Anda tidak punya cukup uang sekali. Dan saya berencana untuk menipu beberapa kali lagi. Tetapi saya tidak dapat membayangkan bahwa saya telah menipu Anda sampai mati sekarang. Sekelompok kerabat berteriak pada saat itu. Seolah-olah mereka telah menemukan sesuatu yang salah. Hei, Tuan York, kamu benar-benar terlalu ceroboh. Sudah lama saya berpikir bahwa setelah Fulu dibakar, apakah air benar-benar dapat menghilangkan nasib buruk? Itu hanya lelucon. Tuan York, Anda hanya melihat Feng Shui. Bisakah Anda berhenti melakukan tahayul feodal ini? Ya, Anda akan menagih kami puluhan yuan jika Anda menunjukkan gambar kepada kami. Apakah Anda tahu berapa biaya hidup keluarga kami sehari? Kamu cepat dan minta maaf dan kehilangan uang. Jika tidak, orang akan menuntut Anda.
Dan tidak hanya aula Jifu Anda akan disegel, tetapi Anda benar-benar harus masuk penjara. Sekelompok tetangga kecil dan murahan mengganggu Harvey York saat ini, menuduh. Semua orang merasa bahwa mereka telah tertipu dan percaya pada seorang pemuda. Mereka semua mengetahuinya dengan jelas. Di masa depan, mereka masih harus pergi ke kuil untuk meminta biksu agung dan menggambar lotere daripada datang ke museum Jepang kecil semacam ini untuk melihat Feng Shui. Jangan kehilangan hidup Anda secara tidak sengaja. Itu tidak layak. Ketika wanita parubaya itu melihat bahwa dia menduduki puncak moralitas, dia tiba-tiba berkata dengan agresif, "Bajingan, apakah kamu melihatnya? Mata semua orang tajam. Semua orang tahu. Kamu pembohong di sungai dan danau sangat menyakiti orang. Kamu tidak bisa menyangkalnya sama sekali. Cepat dan minta maaf padaku. Kalau tidak, aku akan melepaskanmu." Harvey York menyaksikan adegan ini dengan setengah tersenyum. Berkata dengan acuh tak acuh, "Apa yang kamu inginkan? Atau harus saya katakan, bagaimana Anda akan menyelesaikan masalah ini?" Wanita parubaya itu segera membusungkan dadanya dan berkata, "Ini sangat sederhana. Ada dua cara. Pertama, bayar kami 10 juta. Kedua, saya akan pergi ke Departemen Pembangunan Perumahan dan Pedesaan untuk menuntut Anda dan menutup Anda. Aku akan memberimu waktu sebentar untuk memikirkannya." Bab 4440. Setelah mengucapkan kata-kata ini, wanita parubaya itu mengangkat dadanya dan mengangkat kepalanya, melihat sekelilingnya dengan postur yang bermartabat. Harvey York tersenyum sedikit dan berkata, "Saya tidak terlalu menyukai kedua kondisi Anda. Mengapa kamu tidak melakukannya seperti ini? Aku akan menunjukkan kepadamu teknik kebangkitan jiwa hari ini. Bagaimana dengan itu?" Wajah wanita parubaya itu sedikit berubah ketika dia mendengar ini. Dengan kaku, dia berkata, "Apa maksudmu?" Tamu-tamu lain semua bingung. Pada saat ini, saya melihat Tian Zora mencubit hidungnya dan berjalan dengan mangkuk kancing. Ketika dia berjalan, bau busuk keluar dari lubang hidungnya. Wajah wanita parubaya itu sangat jelek. "York, apa yang akan kamu lakukan? Ayahmu sudah meninggal. Dan kebetulan saya punya obat di sini. Ini adalah obat mujarab yang saya buat sendiri, yang bisa menghidupkan kembali orang mati." Harvey York mencubitnya, sambil memegang hidungnya. Dia berkata dengan suara tegas, "Aku bisa bersumpah demi Tuhan. Selama kamu meminum obat mujarab ini, dia akan segera dibangkitkan. 3 poin lebih cepat daripada memakai armor kebangkitan. Tidak. Selain menutup pintu, saya akan memberi Anda kompensasi 10 juta. Tidak. Tidak. 10 juta terlalu sedikit. Saya akan memberi Anda kompensasi 100 juta. Setelah mengatakan ini, Harvey York mengambil inisiatif untuk mundur 3 langkah dan berkata, "Tian Zora, beri makan obatnya." Tian Zora terdiam. Tapi dia hanya bisa membuka tutup mangkuk dengan gigi terkatup. Untuk sesaat, bau busuk keluar. Ini adalah swil yang telah berlalu untuk jumlah malam yang tidak diketahui. Dan saya tidak tahu dari mana Tian Zora mendapatkannya. Babi memakan makanan ini. Tetapi babi tidak memakannya. Harvey York, yang sudah siap, menyemprotkan agen pembersih udara di depannya dan berkata, "Tian Zora, lebih cepat, selamatkan nyawa. Lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat." Dengan wajah terdiam, Tian Zora hendak membuka mulut lelaki tua itu. Wanita parubaya itu bergidik dan berkata dengan keras, "Bajingan, kamu masih ingin menodai mayat itu. Kamu menambahkan lebih banyak dosa. Dan aku tidak akan setuju." Selusin kerabat saling melirik. Dan masing-masing dari mereka meraung dan bergegas. "Ayo, jangan beri obat Tian Zora." Sean Gao dan Matteo Oliveira saling memandang.
dan mereka mungkin mengerti apa yang sedang terjadi. Dengan lambaian tangan, para pekerja renovasi itu dengan cepat memblokir jalan orang-orang ini. Bang bang bang. Sebelum upaya dekorasi ini mendekat, saya melihat wanita parubaya itu meninju satu pada saat itu, menjatuhkan semua pekerja dekorasi ke tanah dengan tiba-tiba. Beberapa pekerja dekorasi bahkan memiliki tenggorokan yang manis, dan seteguk darah menyembur keluar. Sean Gao dan Mateo Oliveira merasakan kulit kepala mereka mati rasa dalam sekejap. Meskipun mereka memamerkan kekuatan mereka pada hari kerja, mereka jelas bukan lawan dari master seni bela diri. Taichi tidak keluar selama 10 tahun, dan Baji membunuh orang selama 1 tahun. Ini agak menarik. Harvey York tersenyum, lalu melambaikan tangannya sesuka hati, seperti memukul lalat. Wanita tua itu terbang keluar. Pada saat yang sama, dia juga menyemprotkan pengharum ruangan di sekitar Paman dan Tianzora untuk memastikan semua orang harum. Pada saat ini, lebih dari selusin kerabat lainnya bergegas, mencoba melawan Harvey York, tetapi mereka semua masih ditampar oleh Harvey York. Ini merosot ke tanah, menutupi wajah mereka tak percaya. Tidak ada yang bisa percaya bahwa Harvey York begitu kuat sehingga dia dengan mudah menjatuhkan tuan-tuan hebat ini segera setelah dia bergerak. Pada saat yang sama, Tianzora membuka mulut Ben dan menuangkan cairan di tangannya. Wanita parubaya itu berteriak, "Jangan! Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya."